Shalom saudaraku yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7, pembacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dalam tema dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan dalam Injil Yohanes tadi merupakan pemenggalan dari sebuah doa Tuhan Yesus, di mana doa lengkap ada dalam keseluruhannya di kitab pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Berisi isi pokok yaitu yang pertama hubungan Yesus sendiri dengan Allah Bapa, dan yang kedua di dalam kesatuan murid-murid Yesus, dan yang ketiga berisi tentang seluruh orang percaya. Dan sikap yang diambil Yesus saat berdoa, ia menengadah ke langit, yaitu di mana dia mengarahkan hatinya, dirinya kepada Bapa di sorga yang sudah mengutusnya ke dunia ini. Dikatakan bahwa Yesus berdoa bagi murid-muridnya adalah benar, karena pendengar pertama pada waktu itu adalah murid-muridnya. Namun bukan hanya bagi mereka, karena Yesus menghubungkan pemahaman tentang kata mereka itu dengan pembacaan pada ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi istilah murid-muridnya dalam hal ini menyangkut juga kepada orang percaya di sepanjang zaman. Saudara yang kekasih, apa isi doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa? Di sini kita bisa melihat ada dua hal, yaitu di mana pertama tentang relasi yang terdapat antara Bapa, Yesus dan murid-muridnya. Yesus bukan memohon tanpa alasan. Ada relasi yang terdapat di antara ketiga pihak tersebut di atas, di mana Yesus menyebut orang-orang yang ditebusnya itu sebagai milik Bapa dan miliknya. Kata tereo yang diterjemahkan dengan kata milik sedikitnya mempunyai dua hal makna, yaitu yang pertama menyangkut pemeliharaan Bapa. Ia memelihara, mengawasi, melindungi dan membuat miliknya tidak mengalami kerusakan oleh apapun. Atau dengan kata lain, tidak dapat dirusak oleh apapun. Kedua, berkenaan dengan kepemilikan Bapa itu sendiri. Orang-orang percaya kepada Yesus disebut sebagai milik Bapa. Dan itu berarti hidup orang percaya bukan lagi miliknya sendiri. Hidup seorang percaya adalah hidup tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri. Dengan memahami relasi yang terdapat antara Bapa, Yesus dan orang percaya, kita dibawa kepada satu kesadaran bahwa doa Tuhan Yesus pada Bapa adalah demi kita, demi saudara dan saya, agar dapat menjalani dan memenuhi rencana Bapa melalui kehidupan kita. Kedua, yaitu isi permohonan Yesus. Ia memohon agar Bapa memelihara. Ayat 11 di situ dikatakan bahwa agar Bapa memelihara orang-orang percaya. Doa ini dipanjatkan Yesus menjelang penangkapan dan penyalibannya. Murid-murid dikatakan bahwa mereka menjadi gentar karena mereka menyadari hidup sebagai murid Yesus itu berat. Dunia membenci mereka. Dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai 26. Kebencian itu tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga berwujud dalam penganiayaan. Jika sebelumnya kondisi tersebut dihadapi bersama Yesus, maka setelah Yesus ditangkap, mereka harus menghadapinya sendiri. Doa Yesus
tidak hanya meneguhkan hati para murid pada waktu itu, tetapi juga orang percaya pada generasi selanjutnya. Sejarah mencatat ada banyak orang percaya yang mau menjalani hidup dengan konsekuensi penderitaan dan kematian. Mereka bertahan karena mereka tahu bahwa hidup adalah tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri. Cara hidup orang-orang percaya itu mengajari kita bahwa penderitaan dan tantangan hidup bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi dengan percaya bahwa dalam hal itu pun Bapa pasti memelihara kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah pada masa kini kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami murid-murid Yesus di masa lalu? Itu benar. Kita tidak mengalami apa yang mereka alami. Namun saudara, bukankah kita tetap membutuhkan pemeliharaan Bapa? Karena hidup kita juga berhadapan dengan permasalahan dan tantangan dalam bentuk yang lainnya. Terlebih saat ini kita dihadapkan dalam situasi pandemi COVID-19. Saudaraku yang kekasih, di dalam doanya Yesus mengatakan bahwa para murid itu menerima firman Tuhan dan menurutinya. Ini berarti pengenalan akan Bapalah yang membuat orang percaya menjadi kuat di dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Ia akan tahu dan percaya bahwa rencana Bapa indah baginya. Apapun kondisi yang Bapa izinkan terjadi dalam hidupnya, dia tahu, dia percaya bahwa Bapa membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Maka benarlah firman Tuhan berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Maka biarlah saudaraku yang kekasih, hiduplah tetap kita kuat dalam percaya sebagai pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kekal, terima kasih firman-Mu meneguhkan kami. Bagaimana Yesus tetap memberikan kami penopangan melalui doa. Dan kami percaya sampai saat ini pun kami tetap dikuatkan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah kehidupan kami. Khususnya Tuhan, di tengah kehidupan bangsa dan dunia dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tetap kuat dan menjalani hidup dalam firman Tuhan. Terpujilah Bapa dalam Kristus. Amin.